Baik, kita akan melanjutkan dialog kita bersama para narasumber. Mungkin kita boleh ke Pak Anton terlebih dahulu ya. Tadi kan kita melihat laporan langsung dari Jayapura. Ini walaupun bukan distrik di mana terjadinya kerusuhan beberapa hari Ya, lalu, ada warga yang ini ada membakar warga yang kotak membakar suara ya. kotak suara karena alasannya tidak ada C1 KWK begitu ya di 5 distrik di Papua. Lalu pertanyaannya Pak, apakah ini tantangan baru mengingat Papua juga akhirnya menjadi 6 provinsi ya baru tahun 2022 yang tadi sebelumnya adalah 2 provinsi. Tantangannya seperti apa dan apakah ini mempengaruhi pengamanan Pak? Ya, sebenarnya yang harus dilihat adalah pemilu itu memang benar pesta rakyat. Nggak hanya ngomong di Papua sebenarnya. Jadi kecintaan pemilu itu masyarakat, even di Jakarta, mau bergotong royong buat TPS. Gitu ya, jadi kadang-kadang lomba-lomba. Itu kan artinya bentuk bagaimana partisipasi politik, hak politik disalurkan itu dengan secara sadar. Termasuk juga di Papua. Terkait terjadi ada pembakaran logistik, itu kan ada beberapa, ada yang muncul karena ketidakpuasan. Kayak di Pania yang saya dapatkan adalah mereka keberatan ketika TPS dipindahkan. Tidak hanya ngomong tentang form, tapi ada yang keberatan dengan perpindahan TPS. Yang itu membuat mereka jauh. Kan artinya ini ada problem sosialisasi. Ini ada problem terkait bagaimana penyelenggaraan pemilu yang baik. Gitu. Dan kerentanan bagi saya bilang saat ini adalah masih kerentanan. Dan itu yang bisa kemudian menjadi potensi konflik. Adalah terkait yang memang persiapan pemilunya. Kalau di Papua jelas Papua masih ada kerawanan dari sisi keamanan. Kan semestinya KPU memberi atensi yang lebih. Bagaimana persiapan pemilu di daerah konflik itu harusnya berbeda dengan pemilu di daerah damai. Artinya apa? Sosialisasi, pengiriman logistik dan lain-lain harusnya lebih cermat. Gitu. Jadi kemarin itu ada pembakaran, itu yang dapat adalah masyarakat tidak terima loh, kok TPS dipindahkan. Ini nggak hanya ngomong tentang form, Ya. gitu. Kan artinya apa? Ini ngomong tentang persiapan pemilu, sosialisasi. Kalau misalnya memang sudah di sana, gitu, kalaupun itu mau dipindahkan, kan informasinya bisa dari jauh-jauh hari. Juga kita bisa mitigasi. Oh, untuk yang jauh kayak apa? Kenapa? Lagi-lagi tadi saya bilang, ini wujud kecintaan. Mereka ingin menyalurkan. Apalagi di Papua kan sebelumnya kita kenal yang namanya sistem noken gitu. Nah, kali ini mereka secara sadar pengen ikut berpartisipasi. Jadi ada bagi saya ketidakcermatan. Gitu yang sebenarnya yang seperti ini, masalah-masalah kayak gini itu udah bisa disiapkan jauh lebih baik di awal. Kenapa? Karena tadi pemilu yang dilakukan di daerah rawan dan daerah damai itu berbeda. Jangan disamakan. Nah, ini yang memang menjadi catatan. Dan Ya. bahkan kerawanan itu kan juga terjadi di luar negeri. Bagaimana ada banyak pemilih yang tidak terdaftar, lalu misalnya kayak di Jeddah ada kelebihan surat suara tiba-tiba direndam dengan Ya, ya. air gitu kan. Ini ke depan akan jadi problem nih. Betul. Gitu loh. Problem-problem ini makin banyak, maka yang harus kita hati-hati kan adalah jangan sampai meletupnya besar. Ya. Mitigasinya artinya lebih banyak. Itu. Nah, Nah, Pak Anton tadi bilang adanya ketidakcermatan begitu ya. ya. Harus dibedakan bagaimana persiapan dari KPU untuk daerah yang ada potensi konflik begitu. Selain sosialisasi, apa saja mungkin yang harus diperhatikan oleh KPU lebih lagi untuk daerah-daerah konflik ini, Pak? Jelas ketika kita bicara tentang pengamanan kan penting. Ya, pengamanan. Tapi kan pengamanan dalam konteks pemilu itu harus juga dilihat secara lebih hati-hati. Jangan sampai misalnya keberadaan dari aparat keamanan itu justru menimbulkan ketakutan. Nih apakah bentuk intimidasi atau enggak nih? Kok malah jaga di dalam? Nah itu kan juga kita harus lihat secara cermat. Apalagi ini daerah yang juga ada rawan. Itu yang saya bilang tadi bahwa persiapan semestinya diperlakukan berbeda di Papua. Gitu. Baik. Ini daerah yang punya kerawanan keamanan, masih ada konflik di sana, maka pembelakuannya harus berbeda. Bagaimana pengamanan dan lain-lain, distribusi logistik dan lain-lain, itu harus dilakukan jauh lebih cermat, jauh lebih siap sebenarnya. Ya. Itu yang bagi saya titik kunci, karena ketika ada ketidakcermatan ini, itu akan merembet kemana-mana. Betul. Gitu. Jadi selain tadi juga ada sosialisasi juga, persiapan yang lebih matang juga ya Pak ya, dan persiapan dan juga komunikasi yang dilakukan antara satu lokasi dan lainnya berbeda. Dan kita akan tanyakan nanti ke Bu Lali, tapi kita akan break dulu Bapak dan Ibu sekalian, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Indonesia Memilih.